Tuhannya Kristen sama Islam. Kalau kalian kan SWT, kami nggak percaya ada Tuhannya SWT. Oh gitu ya. Oh berarti jelas ya. Nggak percaya sama Islam, sama Al-Quran nggak percaya ya? Kenapa? Nggak percaya ya sama Al-Quran, sama Tuhan kami nggak percaya. Iya, karena Alkitab itu sudah ditutup kan. Terakhir kan Wahyu. Ya, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama saya di channel ini. Sahabat Tuhan, pada kesempatan ini saya akan membagikan lagi sebuah video diskusi yang sangat luar biasa. Kali ini kami akan membagikan diskusi dari seorang apologet, Raja Debat namanya. Nah, penasaran dengan diskusinya? Mari kita sama-sama tonton video diskusi berikut ini. Tuhannya Kristen sama Islam. Kalau kalian kan SWT, kami nggak percaya ada Tuhannya SWT. Oh gitu ya. Oh berarti jelas ya. Nggak percaya sama Islam, sama Al-Quran nggak percaya ya? Kenapa? Nggak percaya ya sama Al-Quran, sama Tuhan kami nggak percaya. Iya, karena Alkitab itu sudah ditutup kan. Terakhir kan Wahyu. Ya, jadi nggak ada lagi nabi. Lagian nabi nggak ada di luar Israel. Nabi itu pasti selalu dalam Israel. Itu ya. Dan kalau mengenai Adam tadi, jadi ya, mirip Yahudi Adam ya. ada di. Jadi mirip masa-masa Yahudi gitu. Jadi nggak apa? Adam itu ada di Taurat. Kalau lihat sejarahnya jadi mirip gitu. Kenapa? Saya jadi makin jelas gitu lihat cara pikirnya gitu. Jadi saya makin jelas. Alhamdulillah. Saya jawab dulu tentang Adam tadi. Apa? Adam itu ada di Taurat Musa. Tapi Adam itu kan Taurat Musa diciptakan di bumi ya. Kalian kan nggak di bumi, betul? Apanya? Kalau kami di Taurat itu Musa diciptakan di bumi. Kalau kalian Taurat Musa diciptakan di mana kalau kalian? Di Al-Qur'an maksudnya. Diciptakan di bumi juga, sama. Nah, belum memahami berarti. Apa? Memahami gimana? Penipu kau. Aku bekas dari sana, Penipu bro. apa? Di surga, bro. Penipu Jangan apa? belajar nipu, bro ya. Jangan nipu. Di surga. Islam mana yang mengatakan Adam diciptakan di bumi? Oh, maksudnya dalil apa nggak? ini? Situ nggak nanyanya maksudnya. Adam atau Al-Quran. Tadi nanyanya Diciptakan di Al-Quran. mana, bro? Adam Oh, diciptakan Adam di ya mana? jelas. Dalam kitab saya juga, di ajaran saya, Nabi Adam itu diciptakan awalnya di surga. Dengan Hawa itu diciptakan di surga. Jadi Iya. jadi yang jelasnya Taurat atau kitabmu, bro? Apanya? Yang jelas apanya? Yang dulu mengatakan penciptaan Adam itu di bumi, datang kalian itu di surga. Yang benar yang mana? Ya kitab saya lah. Oh, kitab kau. Jadi Taurat Musa itu nggak berguna gitu. Mana duluan turun, kitab Musa atau Ya Al-Quran? berguna, makanya saya mengimani. Gitu. Mengimanannya bedanya. seperti apa? Ini- Tanya dulu, apa yang kau iman dari Taurat Musa? Saya percaya. Saya Percayanya? percaya Percayanya di dengan mana? Percayanya apa yang percaya kau? Coba jelaskan Gini apa yang ya. kau percaya dari kitab Musa. Tuhan itu menurunkan apa? Memberi petunjuk, memberi arahan buat kita. Arahan Itu apa? lewat Hmm. orang yang Hmm. manusia yang dianugerahi itu, anugerahkan. Contohnya ya Anugerah? kepada Isa Al-Masih, terus kepada Musa, Di mana gitu dalilnya? kan. Di mana dalilnya? Saya nggak perlu dalil, saya mah pakai logika aja. Udahlah saya Berto, mah. congor Berto itu. Nggak ada dalil yang curut. Susah Mau kalau pakai nggak dalil boleh mau pakai dalil boleh banyak. Bang, pakai dalil, Bang. Al-Baqarah, Biar enak Al-Baqarah. Buka aja ayat pertama Al-Quran, surat pertama Al-Quran udah ada, Bang. Berapa viewers ya? Tengok dulu biar bisa kau Om Ken. Om Ken kau tunjukkan dalilnya sendiri. Masih kutu kupret rupanya dalilmu. Apa mau viewersmu? Nggak bisa gitu, Bang. Nggak bisa ngebeda-bedain orang. Kita tuh sama, Bang. Oke, langsung Beda, aja. beda. Ajaran yang Pengajarannya kalian beda. pegang itu sebenarnya apa yang diajarkan gitu? Oke, Beda Bang sama Rajas, kita. Oke, jadi begini. Kita saling menghargai. Baik, dengarkan Herdian. Menghargai Kita kan agama di sini lain, diskusi. nggak mencaci. Saya percaya sama agama Anda. Agama Anda bagus. Sebentar, Bang Semua- Herdian. Bang semua Herdian, agama. coba. Iya, sebentar.
Nggak sama semua agama. Nanti saya kasih tunjuk dalilnya Muhammad Menurut mengajari saya kalian sama, mencaci. Niatnya, Ya, itu menurutmu. menurut saya niatnya sama, cuman perspektif Iya, kalian menurut yang beda kamu. gitu. Ya udahlah, karena kamu ngeyel saya Makanya buktikan aja ya. buat Ya, yang ya, ya. Bisa nggak Oke. bisa? yang di sini Oke, yang kita berakal lihat ya. sehat, open pikiran Oke. kalian open. Mana yang Silakan, terbaik? silakan baca. Silakan baca itu ajaran Nabi Muhammad. Udah nampak belum teman-teman? Agama Kristen Di layar. yang benar itu Nampak, belum mengajarkan nampak, yang Lin. baik. Belum keluar Buat Ali. semuanya yang ada di sini ya. Ini baru nampak. Oke, Mengajarkan hal yang Erdian, baik. Erdian tolong Ya. dibaca. Erdian tolong Ini dibaca. para oknum Tolong dibaca semua data. ini. Jangan dipercaya Tolong dibaca. oknum. Nampak aslimu kan? Kau baca ini. Nabi kau mengajari kalian mencaci. Jadi nggak sama agama itu. Agama kau itu agama pencaci. Ya, kau jangan ngomel di depan saya tanpa data. Saya tidak butuh curhatan kau. Kalau kita sudah diskusi tentang religi, maka kamu harus bisa tunjukkan datamu. Saya bisa tunjukkan data bahwa Muhammad mengajari kalian untuk mencaci orang. Ini buktinya. Silakan kau baca dulu ini. Kalau kau mau diskusi, kalau tidak turun. Ayo. Nggak ada bang. Itu mah perspektif kalian Silakan yang baca. kayak gitu. Tapi Silakan kalian baca. sendiri yang kayak gitu. Udah turunkan saja. Saya juga Turunkan udah saja. jelas, Nggak sudah beres. jelas baca. Taksiran siapa lagi ini hadisnya dari kalian untuk kalian. Itulah manusia Islam dari dulu, teman-teman. Hanya curhat. Kita nggak butuh perasaanmu di sini. Kita butuh dalilmu. Ya. Jadi jangan kau puji-puji agamamu, sedangkan agamamu tidak begitu. Nabi mengajarkan maki-maki. Ya. Ayo, silakan yang berilmu naiklah. Kalau kita pakai dalil bukan modal congor. Kalau modal congor jangan di sini. Cukuplah itu berlaku di Komal Islam, ya. Kalau di Komal kita ini Komal terhormat, diskusi menggunakan data. Sedangkan kita pakai data aja dianggap menghujat, apalagi nggak pakai data. Ya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan wahai Raja Debat. Oke, Bang Roy. Bang Roy. Halo Bang Roy, Islam Pakistan Bang Roy, dan Bang Roy. Kepencet, turun aja. Ya kepencet ini. Oke, oke siap Bang Roy. Si Kelana, agama Islam pun nggak ada mengajarkan cara kejahatan. Itu kata muncungmu, kata nabimu. Jadi kita nggak butuh curhatanmu kawan. Naik Kelana. Dalam aku berkelana, aku tak tahu ajaranku. Ya, Ku Niko. sangka sangat baik. Inilah akibatnya nggak pernah baca Taubah 29. Taunya Niko. taunya Arabnya aja, nggak pernah baca terjemahannya. Jadi terburu-buru kayak gini orang nih. Niko, selamat pagi. Niko. Halo. Ya, Islam Kristen. Islam. Ya, silakan Bang Raja. Oke, Bang Nikon. Tadi kan ada saudaramu mungkin ya secara manusiawi dia orang baik, ya. Tetapi kalau kita diskusikan harus menggunakan dalil. Dia bilang agama Islam itu baik, diajarkan baik. Nah, itu kata dia. Tetapi kata nabimu di sini adalah mengajarkan. Cacilah musuhmu, sesungguhnya Jibril bersamamu. Bagaimana pendapat Anda Bang Nikon? Silakan. Iya, jadi kalau memahami Islam itu jangan asal catut-catut ayat atau hadis ya. Gitu, Karena Bang. mempelajari Islam itu secara komprehensif, secara menyeluruh. Saya ambil contoh ya dalam salah satu ayat dalam surah Al-Ma'un ya. Allah mengatakan fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Jangan dipotong sampai di situ. Itulah kebiasaan Raja Debat yang menyesatkan. Maka begitu. dikomprehensikan karena satu hadis itu saling menjelaskan hadis yang lain. Oke, Apa asbabul wurud daripada hadis itu? Sekarang saya tanya kepada Bapak Raja Debat. Oke. Apa Asbabul asbabul wurud wurud. daripada hadis itu? Asbabun nurut.
Asbabun nurut. Nggak ngerti. Ya, Sejak kapan hadis punya asbabun nurut? Nggak paham. Apa asbabun nurut daripada hadis itu? Apa sejak kapan hadis punya asbabun nurut? Nggak paham kan saya. Coba apa itu asbabun nurut? Coba apa itu asbabun nurut? Nggak paham. Coba iya. Ya. Anggap saya nggak paham. Ngerti dengan asbabun nurut. Anggap ayat Al-Quran ada asbabun. Kita diskusi bukan mau kerasukan, oke? Anggap saya nggak mengerti, silakan jelaskan. Ayo, buka mic-nya. Ayo. Halo. Iya, silakan dijelaskan, Bang. Ya, yang pertama coba buka hadis dalam Sahih Muslim. Apa kata Nabi kita? Ya, itu juga Nabi sampean juga. Mudah-mudahan Allah menjamah sampean ya ke dalam. Kamu jelaskan asbabun nurutmu itu apa? Ya. Coba asbabun nurut itu ya, apa, Bang? Dalam silakan. hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan al-muslimun ya man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Apa artinya itu? Seorang muslim gini yang loh, baik Bang itu Nikon. adalah Coba Bang Nikon, saya masih menghargai Anda loh di sini ya. Kalau cuma modal kuat-kuatan suara, saya pastikan gak lebih itu bukan kuatan suara. Okay. Bapak dengar dulu dong. Kamu Jangan bilang tadi, terus. sebentar dulu. Kamu bilang tadi kan saya nggak mengerti asbabun nurut. Oke? Anggap saya nggak mengerti. Nah sekarang kau jelaskan apa itu asbabun nurut. Ya, asbabul wurud itu adalah sebab munculnya hadis itu kenapa, bagaimana konteksnya. Seperti itu. Oke. Paham nggak, Mas? Baik. Sekarang ku kasih kau kepercayaan. Tunjukkan sama saya satu hadis yang disebutkan asbabun nurutnya. Ayo, ku besarkan kau sekarang. Di keripik utama Ayo. di mana? Mati kau, rasain Banyak kau. Pak, makanya Bapak itu baca. Minta satu aja Pak, minta satu aja Sekali. Pak. Satu saja Iya. Pak yang ku minta. Tunjukkan sama saya hadis yang menyebutkan tentang asbabun nurutnya. Tunjukkan satu saja. Iya, saya jelaskan Pak ya. Ya di antara Enggak, sebutkan Pak satu saja hadisnya Pak. Sebutkan hadisnya. Tidak, sebutkan hadisnya Pak, saya buka dari sini. Saya tahu kok kalian tuh harus disubsidi. Di segala hal kalian harus disubsidi. Enggak apa-apa. Sebutkan hadisnya, saya buka sekarang. Iya, sekarang saya sebutkan hadisnya. Ya, hadis berapa? Iya. Ya, saya sebutkan dalam bahasa Arab ya. Ya, sebutkan Bapak nomor berapa? La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bapak, tolong jangan kau permalukan dirimu di ruang publik, ya. Makanya saya lagi menghormati Anda loh. Sebutkan saya satu hadis saja yang menyebutkan tentang asbabun nurut. Sudah saya sebutkan hadisnya, namun hadis Bapak berapa nggak Pak? paham, Saya Pak. buka. Hadis berapa? Saya buka Pak. Hadis berapa? Ya ini hadis ya nomor ketiga, nomor ke ya hadis menyebutkan hadis saja kok nggak paham hadis loh. Hadis Nama nomor hadisnya, 1 dalam kitab dengarkan. hadis arba'in bab. Dengarkan, sebutkan hadisnya apa, lalu nomor berapa? Saya buka di sini. Ayo, hadis apa? Ya, hadis nomor 1 dalam kitab hadis arba'in Imam An-Nawawi. Hadis arba'in. Oke. Iya. Arba'in berapa? Ya, nomor 1. Oke, kita buka. Sudah belum? Bentar. Oke. Hadis arba'in. Bapak apakah mengambil hadis-hadis di luar dari hadis yang cukup tenar atau gimana? Ini nggak ada hadis arba'in. Hadis apa yang kau buka? Masa nggak tenar Pak? Nggak ada tenar. Saya kasih tahu Bapak ya, sebentar. Hadis-hadis yang tenar, saya kasih tunjuk kamu. Hadis-hadis yang tenar, ya hadis-hadis besar adalah. Ya Bapak jangan mengajari saya sebentar, Pak. Saya mengajari Anda di sini. Saya mengajari Anda di sini. Dengarkan. Hadis-hadis yang tenar atau hadis. Tenang dulu, Anda diam di situ. Atau Anda saya turunkan biar Anda mendengar di bawah. Anda dengarkan. Kenapa Bapak mengajari saya? Saya mengajari Anda. Wajib itu, karena Nabi Musa aja disuruh bertanya kepada ahli kitab, ya. Apalagi kau nggak tahu apa-apa. Bapak bukan dengarkan. ahli kitab Pak. Bapak Dengarkan, biar saya kasih tahu Pak ya. Hadis-hadis besar adalah contoh Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Ibnu Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad, Sunan Darimi. Itu hadismu nggak ada tuh Pak.
Itu hadismu cangkokan dari mana? Makanya Bapak hadismu itu cangkokan dari mana, ya? Pak? Cangkokan biar dari mana, tahu, Bapak? Pak. Hadis dengarkan. itu bahkan hadismu, Pak, dengarkan, Pak. Mau hadis apapun mau kau tunjukkan di sini, Pak. Nggak bisa. Gimana ini? Dengarkan. Hadis apapun mau kau tunjukkan, Pak, pasti ada rujukannya kepada hadis-hadis besar ini. Ya, jangan kau kira saya nggak tahu. Makanya saya bacakan dalam bahasa sekarang di mana rujukan hadismu itu? Di mana rujukan hadismu itu kepada hadis-hadis besar ini? Ambil salah satu. Apakah di Sahih Muslim? Sebutkan. Ayo, di Bukhari sebutkan. Ayo, kemana rujukannya? Itu di dalam hadis nomor 1 dalam Arba'in. Arba'in itu rujukannya ke hadis induknya di mana? Itu juga kitab induk, bro. Tidak. Iya. Saya sudah sebutkan sama kau. Induk terbesar hadis-hadismu adalah satu. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahkan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang paling besar. Kau jangan menipu umat di sini. Ya. Kata siapa itu? Itu kata saya dan kata datamu. Ya. Emang Bapak siapa? Saya ini lebih tahu Islam daripada kau. Oke. Emang Bapak siapa, Pak? Sekali lagi kau kasih kesempatan, sebutkan sama saya rujukan hadismu tadi kepada hadis besarnya. Di mana? Berbahasa Arab. Saya enggak penipu kau. Menyunat itu. Turunlah, ya. Kau penipu, kawan. Penipu. Ya. Itu yang kau buka itu bukan hadis itu sebenarnya. Tetapi itu rujukan kitab-kitab dari para ulamamu. Buatannya itu. Kau jangan nipu. Itu sama seperti kitab kuning. Kitab kuning itu nggak masuk hadis loh. Tetapi itu di luar daripada hadis, kitab kuning itu. Kau jangan macam-macam di sini. Mau takiyah kau, udah nggak zaman. Apalagi kalau ada raja debat soal Islam, jangan kau coba-coba takiyah. Ya. Lebih bagus kau buka. Ya, lebih bagus kau buka kitab kuning, itu lebih besar rujukannya di kalangan Islam Indonesia. Kitab kuning. Ya, sebab itu di bawah pantauannya orang NU. Itu lebih bagus kau buka kitab kuning. Tapi kalau hadis yang kau tanya, hadis-hadis besarnya adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Ibnu Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad, Sunan Darimi. Ini yang paling besar semua di atas hadis. Ya. Yang di bawah. Yang lucunya lagi ada pula katanya asban menurutnya hadis. Sejak kapan? Penipu dia tuh. Aduh. Tetapi hadis itu bicara periwayatan. Contoh, apa periwayatannya macam ini? Ya, dari si kami ke si Waki, dari si Waki ke si Ubah, dari si Ubah ke si Adi bin Sabit, dari si Adi bin Sabit ke si Al-Bara, baru sampai kepada Muhammad. Ya. Jadi kalian jangan tipu-tipu, udah nggak zaman. Oke, Yohanes. Mempermalukan diri sendiri lah tadi kawan tuh. Nggak ketawa dia tuh kawan-kawan seiman dia tuh mengatakan hadis ada asbab menurut. Sekarang tahu nggak teman-teman, pekerjaan mereka kalau sudah ditunjuk hadis, biasanya perhatikan nih, biasanya hanya 3 komplain mereka ketika bicara hadis. Apa itu komplain mereka? Doibkah, hasankah, atau sohi? Ini biasanya rujukan daripada hadis. Tetapi sekarang tahu nggak, gara-gara mereka pun tidak bisa lagi menggunakan kata ini, mereka mulai ada yang mengatakan, oh itu buruk hafalan. Ya, sudah berubah lagi sekarang. Sekarang ada yang bicara merujuk kepada al-babu urut tadi katanya. Emangnya lu kira mau berkusu apa? Akhirnya aku berhasil mendapatkan apa yang aku cari. Oke, Desi. Banyak benda tersebut Ya, David. Mana nih? Ayo teman-teman muslim naik yuk. Abu. Ayo naiklah kalian Islam ya.
Abu. 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 Wah, orang ini. Takut mereka. Cuman lah mereka mau menyanggah ini, menyanggah ini. Jelas. Ini lagi dia, Bang. Siapa? Syirdiansa. Ya, gimana? Halo, selamat siang. Gini Bang, gini Apa? ya. Saya patokannya langsung ke Alkitab. Alkitab atau Al-Quran? Al-Quran. Ah, saya kan hanya meluruskan Bang, biar Al-Quran biar itu lunas juga gitu. sama dengan Alkitab, Pak. Bapak baru tahu. Masa kalah Coba, sama anak yang baru kalau umur kau 20 bilang tahun. sama, nggak apa-apa Pak. Kalau kau bilang sama, apa arti Alkitab, Iya, apa iya. arti Al-Quran? Coba. Petunjuk, Ayo. Pak. Al-Quran itu petunjuk bagi saya, Pak. Petunjuk bagi saya. Itu yang saya jelaskan dari Bikin malu yang saya kau. bikin malu apa? Astaga, yang saya sebut Pak. itu salah atau Salah benar? dong Pak. Saya tanya Quran itu kan bacaan. Al itu kitab bacaan. Anak SD Ya, juga Pak, ya? tahu itu Lah bacaan, buktinya Pak. kamu nggak tahu menjawab. Saya langsung ke intinya, itu petunjuk bagi saya. Apa saya salah? Pak, saya kalau salah? petunjuk itu Pak, namanya Sirotol Mustaqim. Tunjukilah kami jalan lurus. Dan Beda, jalan lurus beda itu lagi. adalah Isa dalam Al-Jukrub 61. Ya. Nggak bisa, Bapak. Loh, kok kamu melawan Tiap Al-Quran? Tiap kata itu ada maknanya, Pak. Benar. Tiap maknanya. kata itu ada maknanya sebelum dia menjadi kalimat. Ketika dia menjadi kalimat, bukan lagi kata per kata yang mau kau koreksi teks. Nah, itu cerdas. Lah Yang memang saya iya, ambil saya itu dari cerdas. Al-Quran. Yang jadi Dari masalahnya kau tidak mengerti Al-Quran dengan Alkitab. Tanyakan dulu Ali. Mengerti dari Alkitab mana apa ya artinya? saya? Oke. Saya kan Alkitab itu apa artinya? agak Coba Alkitab itu apa artinya? petunjuk. Sudahlah. Udahlah apa? Oke, sekarang begini aja Bang Herdian saya. Coba santaikan dirimu ya, kondusifkan dirimu karena memang saya pahami betul tentang karakter Islam karena dia akan dibarengi dengan jin korin, gitu. Karena kalian kan didampingi jin korin. Bapak bilang Jin Bapak korin paham kanan dan jin dengan korin kiri. kami. Sebentar dulu. Saya kasih edukasi buat kamu. Maksud saya Sebenarnya gini ya, Pak. Oh ya, udah boleh silakan. sebentar terus, Pak. dulu lah, oke. Boleh silakan. Maksud saya Bapak, kalau kita diskusi nanti supaya kita itu enak dan memberikan edukasi buat penonton, maka saya ingatkan, Jangan diturunin ya, Pak. kondisikan, Saya masih ada pertanyaan ya. kondusifkan, tengok akan muncung kau itu loh. Iya, boleh Coba lah. Maksud saya, kau harus betul-betul mampu mengkondusifkan jin korinmu. Karena kalian kan didampingi jin korin, betul toh? Kalian juga sama dong. Jangan Bapak sama-sama. Inilah Bapak ini loh. Kami nggak kenal jin, Pak. Oke? Nah, jin. Karena Lalu kalian setan kan itu apa, Bang? Aduh, Setan ini itu apa, Bang? orang. Karena kalian jin aja arti kata jin aja Bapak nggak tahu gitu apa? Pak, saya bilang kami tidak mengenal jin. Makanya ketika Bapak sama-sama kan langsung saya stop. Maaf Pak, kami aneh tidak sekali. mengenal jin. Nah, sedangkan Islam dari lahir sudah didampingi jin korin, betul apa enggak? Jawab, betul apa enggak? Yang benar itu roh, Bang. Abang itu salah. Jadi jangan sampai saya Jin tunjukkan korin dari mana? Jin jangan korin itu saya beda. Jin korin itu beda. Astaga. Ya. Dalam adat istiadat juga beda. Bapak juga harus mengenal. Jadi kamu tidak apa menerima itu kalau jin kamu korin. didampingi jin? Saya didampingi oleh roh, Pak. Roh saya yang dikasih Tuhan. Kasih Allah. Iya, itu kan kalau roh, Iya, itu bukan jin korin. itu merujuk sama dalam pemahaman Islam. Makanya saya tanya kamu didampingi jin korin apa tidak? Arti kata jin apa, Bang? Menurut Bapak? Jin itu kan masuk kategori adalah makhluk yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Nah, Gitu? Nah, iblis itu makanya apa, Bang? makanya Iblis saya itu tanya, apa? Menurut kurang kalian ajar itu turun kamu. Iblis kan? Buang-buang energi Iblis kan? saya kamu. Kurang ajar. Kali muncungnya. Korin. Cewek kali. Udah dikasih kesempatan loh. Memang mereka ini udah saya bilang. Makanya kalau Islam naik saya ingatkan dulu. Ya, kuasai jiwamu, jangan sampai dikuasai jin korin. Tahu nggak kenapa sering sekali kita diskusinya nggak kondusif? Karena dari kalangan Islam jiwanya nggak bisa dia jaga. Karena apa? Diambil alih sama jin korin. Jin korin ini kerjanya memaki orang, kerjanya bikin orang panas. Itulah jin korin.
Ya. Banyak kali apanya. Kasih dalilnya lah, yang didampingi jin korin orang tuh dari sejak kecil tuh, sejak dilahirkan tuh. Tahu dia. Oke, atau B. Ya. Islam Kristen bang? Islam. Ya, silakan Bang Raja. Oke. Semoga Bang Tobi bisa kondusif Bang ya soal ini supaya enak diskusinya ya. Oke. Ayo. Abang bisa kondusif? Nah, bisa lah, saya kondusif ya. Ambil ngopi. Jadi semoga abang nanti jangan sampai jin korinnya menguasai abang ya. Setiap manusia ada jinnya. Iya, manusia Islam toh bang, bukan Kristen. Sama aja, toh. setiap manusia yang bernapas. Jangan disamakan bang, ini laku yang nggak suka sama Islam. Suka kali kalian memaksa sama loh. Wah, kalau situ nggak mengakui adanya jin di dalam tubuhmu, oke. Ya memang nggak ada bang ajaran kami begitu. Ya itu ajaran kamu, itu ajaran kami Iya. ada. Nah, ya benar. Betul tuh. Ya kalau kami versi Islam ada. Iya, tadi juga itu yang menjadi masalah ketika saudaramu memaksa kita sama. Saya bilang nggak sama gitu loh. Oke, berarti abang sudah mengakui bahwa Bang Tubi ini didampingi jin korin, betul? Ada, semuanya Baik. ada. Saya mau tanya sama abang, jin Jadi, korin itu apa? Saya kan nanya kan nanti saya boleh kan nanya tadi. Boleh. Jin korin itu apa bang? Jin korin pendamping di setiap tubuh manusia. Iya, tugasnya apa? Tugas jin korin apa? Jin korin ini tugasnya itu ibaratnya merayu umat manusia. Menyesatkan toh? Ya. Iya, itulah makanya ku ingatkan abang, jangan sampai nanti abang dikuasai jin korin sehingga diskusi kita nggak bisa santai gitu loh. Paham ya maksud saya? Paham. Oke, jadi itu teman-teman buat penonton ya, makanya Raja Deban nggak pernah bohong. Jadi memang Islam ini didampingi oleh jin korin sejak lahir. Makanya kadang mereka ini biasa marah, emosi. Karena apa? Jin korin lebih menguasai jiwanya. Nah itu yang kita ingatkan sama Bang Tubi ini supaya dia mampu mengendalikan jin korinnya. Gitu. Karena biasanya Islam yang didampingi jin korin, itu jin korinnya akan kepanasan berhadapan dengan Raja Debat. Nah itu masalahnya. Karena dari sini jin korinnya saya tampar-tampar. Gitu loh. Oke, silakan. Sekarang Bang Tobi, bagaimana tanggapan kamu tentang hadis Ahmad 17905 ini, yang mana ternyata Islam itu diajari untuk mencaci maki? Bentar, saya baca dulu. Ahmad. Ya, silakan Bang. Ya. Telah menceritakan kepada kami wakil dan syubah dari Abi bin Nabi dari Abi, bahwa Nabi bersuara kepada Hasan, cacilah musuh dengan syairmu, sang musuh Jibril bersamamu. Nah bang, kalau masalah apa namanya hadis wilayat begini ini saya nggak terlalu paham ya. Oh jadi abang nggak mau rujukan sama hadis? Bukan saya ngakuin bang. Kalau dibilang saya Islam, ya emang benar saya Islam dari lahir. Kalau Bang Tobi ini nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah saya. Astagfirullahaladzim. Berarti abang udah kafir dong? Enggak bang, jadi begini, kalau bilang kafir, oke lah, masuk di akal. Oleh karena saya nggak pernah sholat, nggak pernah apa namanya. Sholat juga nggak pernah? Nggak pernah saya bang, saya cuma sholat jarang saya. Kalau yang namanya sholat, kalau jangan-jangan, sebentar, jangan-jangan abang udah pernah makan B2 dong? Oh nggak pernah saya, nggak pernah. Oh nggak pernah. Nanti saya tawarin bang ya biar sekalian aja lah gitu. Jadi begini bang, kalau maksud saya yang namanya orang sholat itu harus 5 waktu. Kalau sekali sholat sehari sekali 2 kali itu maksud saya itu bukan ibarat apa ya, rajin sholat itu bukan rajin sholat itu. Iya karena gini ya bang, memang benar ya. Perhatikan teman-teman. Memang Islam itu ya, ini banyak Islam nggak sadar. Satu saja kamu sholat absen, ingat itu harus kamu tebus ribuan tahun loh. Jadi nggak nyambung kan? Itu ada dalam riwayatan hadis itu. Jadi Islam itu kalau misalnya dia bolong satu sholat aja, dia harus tebus itu selama 70 ribuan tahun. Nggak masuk akal toh. Sedangkan umur manusia sekarang paling berapa? 70-80 tahun. Jadi agak lucu-lucu memang. Oke, silakan Bang Tobi lanjut.
Enggak, kalau saya memikirnya begini bang. Kami di Islam ini, jangankan sholat 5 waktu ya. 3 kali berturut-turut aja nggak sholat Jumat, itu luar biasa. Dosanya sangat besar. Ya. Sangat besar. Nah, kalau dibilang, oh, yang Tobe ini Islam, masuk orang kafir. Dibilang orang kafir, orang mau ngomong saya orang kafir, silakan. Dibilang saya ini orang yang nggak punya Tuhan, silakan, terserah orang ya kan. Iya, betul. Iya. Tapi memang abang masih Islam ya, jangan nanti salah paham yang dibawa. Masih Islam kan? Masih bang, saya masih. Saya kalau dibilang Islam masih tetap. Jadi nggak bakalan kemana-mana, saya tetap Islam. Tapi saya punya yang saya pegang-pegang dari kitab-kitab suci Al-Quran kami itu ada yang pegang saya hafalin. Buat pegangan sampai mati itu kan. Oke. Ya oke, jadi sekarang apa yang mau abang tanya tentang kekristenan? Karena abang tadi kan udah apa, nggak perlu kita simak, nggak perlu kita apalagi lah ke Islam, karena abang sholat aja pun jarang ya toh, ya, baca Quran pun jarang, ya sudahlah, kita sudah anggap abang itu secara pribadi ya, penilaian saya abang itu nggak tahu apa-apa lagi lah tentang Islam karena udah nggak pernah. Oke, apa yang abang mau tanya di sini? Nah, jadi kalau menurut abang, kalau jin kering cuma adanya di versi umat Islam, sekarang pertanyaan saya, apa emang nggak pernah di umatnya Kristen nih kerasukan setan atau jin? Nah, itu pertanyaan saya. Oke, jadi begini bang, kita harus bisa bedakan dulu ya. Di Kristen itu abangku nggak pernah diajarkan tentang jin, oke? Tetapi di kekristenan itu merujuk kata kejahatan, menggoda, itu merujuk kepada kata sifat yang disebut iblis. Ya, jadi nggak pernah jin. Jadi Tuhan kami itu Bang Tubi, nggak pernah Tuhan kami menciptakan iblis. Karena iblis itu ya merujuk kepada sumber dari segala kekacauan, sumber dari segala kejahatan, betul? Namanya juga iblis toh? Ya. Nah, jadi Tuhan kami nggak pernah menciptakan iblis, Bang. Kalau Tuhan saya menciptakan iblis, maka saya tidak mau bertuhan. Artinya, barang siapa yang ikut dalam perancangan kejahatan berarti bagian dari kejahatan, toh itu secara logika toh. Benar nggak? Iya kan? Ya. Nah, jadi kalau Tuhan saya ikut merancang kejahatan, ciptakan iblis, maka saya nggak mau bertuhan, saya tinggalkan itu. Tahu nggak Bang Tubi kenapa? Sebab nanti di dalam penghakiman, ya toh Islam kan mengakui juga tentang penghakiman terakhir toh nanti hari kiamat. Nah, bayangkan Bang Tubi lah, kalau saya misalkan nih jadi Islam nih, karena kan di Islam kan iblis diciptakan Allah toh. Ya. Nah, lalu kalau saya misalnya di sidang nih, ya, di sidang di akhirat kelak, lalu ditanya, Raja Debat, kenapa kamu melakukan kejahatan? Gitu? Maka apa jawaban saya? Maka jawaban saya akan mempermalukan Allah. Sebab saya akan mengatakan, diam lu pura-pura nanya kenapa gua jahat. Kan sumber kejahatan dari kau. Selesai sudah. Wah. Benar nggak? Benar. Nah, tetapi kalau Tuhan saya kelak ibaratnya saya di sidang, Raja Debat, kenapa kamu melakukan kejahatan? Nah, saya harus mempertanggungjawabkan kejahatan saya. Karena kejahatan yang saya lakukan adalah satu dari kelemahan saya, dari perbuatan saya, tidak dari rancangan Tuhan saya. Sangat logis bukan? Logis. Nah, jadi begini Bang, jadi umat kamu kan ibaratnya Kristen ya, Israel. Pernah nggak kamu ibaratnya kerasukan setan, pocong, kuntilanak segala macam? Kalau kerasukan Bang, di sana bermakna tentang roh jahat. Ya, roh jahat. Jadi bukan jin. Itu yang saya bilang tadi, kita harus adil di sini. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jadi kami tidak mengenal yang namanya kejin-jinan itu. Oke lah, kalau nggak mengenal ini lah. Yang saya tanya. Tetapi kalaupun yang dikatakan Abang tadi ada kerasukan, ada. Nah, itu namanya kerasukan roh kejahatan, roh jahat, roh gelap Bang. Itu juga kita akuin Bang. Jadi begini, jangan sampai Islam salah paham. Masalah tentang hal goib, orang Kristen lebih dulu memahami itu Bang. Ya, itu versinya kamu roh jahat. Ya, oke. Jadi itu namanya roh jahat. Karena di zaman Yesus sendiri pun orang kerasukan itu ada.
Ketika dia kerasukan, ketika melihat Tuhan Yesus, itu iblisnya langsung teriak histeris. Hai anak Allah yang maha tinggi, apa yang hendak kau lakukan kepada saya? Bayangkan Bang Tubi, iblis aja tahu Yesus ini adalah Tuhan. Itu loh. Oh, jadi berarti kalau setiap orang kerasukan, kalau umatnya Kristen kerasukan, tinggal nyebutin nama Yesus, setan langsung keluar. Ya. Dia pasti keluar. Karena nama Tuhan Yesus itu dicatatkan dalam kitab Injil, nama itu sangat luar biasa. Itu. Jadi bisa nggak Bang, misalnya kamu Bang, ya, kamu kan ibaratnya teguh di iman Kristen, bisa nggak misalnya kamu manggilin pocong kuntilanak? Lah, pocong kuntilanak pun kami nggak kenal Bang. Itu yang ada setahu saya di Indosiar. Iya dong, saya harus jujur loh Bang. Karena nggak ada kami diajarkan itu. Ada pocong, ada kuntilanak, itu nggak ada. Nah, perhatikan Bang ya. Maksudnya begini Bang. Kan kalau di dunia ini ada, kita di Indonesia nyata tuh adanya pocong, adanya kuntilanak. Oke, sekarang begini abangku. Boleh nggak kamu tarik satu kiai saja atau satu ulama saja menunjukkan kepada saya kalau dia mampu memanggil pocong? Karena setahu saya pocong nggak ada. Itu adalah halusinasi yang dibangun oleh sekelompok oknum untuk mendesain bicara tentang hal goib. Makanya sebentar dulu Bang, oke? Makanya abangku, banyak orang Islam dia cenderung masuk ke akal sehatnya tentang pocong lah, kuntilanak lah. Itu hanya ada abangku desain daripada perfilman yang didesain oleh dasar dari para ulama. Itu loh. Itu nyata Bang, pocong. Kalau nyata abangku, makanya saya bilang, tolong tunjukkan sama saya satu ulama atau kiai yang berilmu tinggi yang bisa memanggil pocong. Banyak Bang, coba. Banyak Bang. Satu aja lah Bang, gak usah banyak-banyak Bang. Satu aja. Saya pengen lihat, apakah pocong itu ada? Apakah kuntilanak itu ada? Panggil satu aja. Kita nggak usah lah. Sebab gini ya Bangku, saya kasih ajar Abang ya. Jadi ini soal goib Bang ya, perhatikan. Jadi yang namanya abangku roh jahat, dia nggak akan bisa menunjukkan jati dirinya tanpa menggunakan alat. Apa itu alatnya? Yaitu manusia. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh di sana ada tuh bergantungan itu kuntilanak di pohon, itu adalah tipu muslihat. Itu namanya doktrin. Ya, sebab dia adalah masuk ke ranah roh. Roh kan nggak bisa dilihat, betul nggak Bang Tubi? Benar. Nah, jadi kalaupun untuk mengenal daripada kuntilanak yang didesain nama tadi dari orang Islam, itu harus merujuk kepada alatnya. Dia harus punya alat Bang. Yaitu siapa? Manusia. Contoh, kemasukanlah dia ke saudara muslim, baru dia ngaku-ngaku, aku adalah kuntilanak. Nah itu. Nah, kalau jadi abang jangan mau dibohongin terus Bang, itu nggak ada. Iya, nggak maksudnya begini Bang. Kalau kami ya di Islam nyata itu ada, bisa dihadirkan. Ada itu abangku. Kalau abang nggak percaya, dengar dulu. Abang jangan selalu bilang ada. Ketika saya tanya, buktikan satu kiai aja yang bisa manggil, abang bilang banyak. Tapi satu aja. Dengar dulu Bang. Nggak usah saya sebut siapa ustadznya atau siapa ini yang hadir. Kita nonton aja di TikTok ini ada. Nggak ada itu abangku. Itu di permainan. Siaran abangku. Langsung di TikTok ini ada nih. Bang, ada banyak perhatikan. Nih. Saya perhatikan, dengarkan abangku ya. Ada. Saya mengerti abangku, dengarkan. Memang itu menjadi seolah-olah menjadi budaya. Tapi ingat, itu hanyalah diakui oleh Islam. Perhatikan abangku ya. Yang namanya seperti yang abang katakan tadi kuntilanak, itu abangku digunakan seperti sugesti. Ya. Dan itu dimasukkan ke dalam dunia perfilman. Maka dari situlah sebenarnya yang membuat abang lebih percaya. Kenapa? Difilmkan. Bang, jadi begini Bang. Sejarah manusia ini ya sama jin setan. Sebenarnya ini jin dulu yang diciptain sama yang kuasa sebelum manusia. Jin ini ahlinya ibadah Bang. Dia iri sama manusia, itu sebenarnya ceritanya tuh. Salah abangku, itu nggak benar. Itu namanya doktrin. Perhatikan baik-baik abangku ya. Bapak ini. Perhatikan Pak, jangan lama-lama lah kena dongeng Pak.
Capek Pak, sebentar dulu. dongeng terus Pak. Oke, perhatikan baik-baik Bang Tubi ya. Bukan dongeng. Saya bukan Bang dongeng. Tubi, dengarkan Ya. baik-baik Bang Tubi. Oke. Ya. Yang namanya diciptakan Tuhan, makhluk yang memiliki kecerdasan hanya dua, manusia dan malaikat. Oke? Maka dalam kitab Taurat Musa, ya, di sana sangat dijelaskan bahwa tidak ada Tuhan menciptakan iblis. Ingat, Anda sebenarnya mau bicara jin kah, mau bicara kuntilanak kah, ini semua rujukannya kepada iblis, Pak. Oke? Ya. Tetapi Islam salah memahaminya ketika mencuri ayat dari kitab Taurat Musa. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Jadi malaikatlah yang dilempar oleh Tuhan ketika dia ingin memberontak dengan keangkuhannya, ingin menyamakan diri dengan Tuhan, maka malaikat ini berlaksa-laksa. Ingat ya, bukan satu orang malaikat loh. Berlaksa-laksa malaikat itu dilempar ke bumi. Malaikat ini punya wujud, tetapi dalam roh. Oke? Jadi malaikat inilah yang dilempar ke dunia. Maka disebutlah dia iblis. Jadi kata iblis, abangku, sebenarnya adalah bicara ranah sifat. Jadi bukan iblis diciptakan, bukan, tetapi sifat. Ketika malaikat memberontak kepada sang pencipta, maka diberilah dia gelar iblis. Sebab iblis itu adalah pemberontak, sumber dari kejahatan. Maka contoh, Bang Tubi, misalnya nih Bang Tubi misalnya berzina, maka saya akan bilang, dasar kau nih Bang Tubi, iblis kau, berzina. Benar enggak? Nah. Jadi setiap orang yang membuat perlakuan yang tidak baik bisa disebut iblis. Karena apa? Karena sifat. Jadi selama ini saudara muslim sudah salah memahami tentang iblis dari kitab Taurat Musa. Makanya bertentangan semua. Mampu nggak kamu misalnya persiwi Kristen, kamu misalnya hadirin pocong kuntilanak, mampu nggak? Nggak ada Pak pocong-pocong kuntilanak Pak di Kristen. Yang ada itu semua malaikat itu. Tetapi dia sudah menjadi ranah iblis. Karena apa? Malaikat yang dilempar ke dunia sudah menjadi makhluk yang jahat. No, salah versinya Ya. ini versinya kamu Sebentar ya. Pak, ini versinya kitab Taurat Musa Pak. Ya. Makanya Pak Tubi harus sadar bahwa kitab Taurat Musa, Jabur, Injil sudah dirubah-rubah Al-Quranmu. Makanya Al-Quran ini Pak bukan dari Tuhan, biar kamu tahu itu. Siapa yang ngerubahnya Bang? Siapa yang ngerubahnya Bang? Oke, kita buktikan Pak ya. Perhatikan, ini enak ini kalau Bapak diskusi santai gini saya suka. Perhatikan Bapak. Dalam kitab Taurat Musa, manusia pertama Adam diciptakan di bumi, bahkan tempatnya pun dikasih nama Taman Eden. Ingat ya, dalam kitab Taurat Musa, Adam manusia pertama diciptakan di bumi, di Taman Eden. Sekarang saya tanya Bapak, menurut Al-Quran di mana manusia diciptakan Adam itu? Wah, kasih kurang tahu saya. Ya, Di surga. Di surga. Perhatikan. Ya, menurut Al-Quran, Adam diciptakan di surga, betul? Betul. Nah, sekarang coba abang pikirkan dengan baik-baik. Taurat Musa lebih dulu loh menceritakan bahwa Adam diciptakan di bumi, tiba-tiba Al-Quran kau mengatakan di surga. Maka pertanyaan saya Bang Tubi, Al-Quranmu yang datang abad ke-7 membenarkan kitab Taurat Musa atau justru merubah? Coba jawab dengan jujur. Kalau versi kami Islam, memang Adam dilahirkan, diciptain di surga. Terus, sementara kitab yang lebih dulu Musa menjelaskan di bumi. Maka pertanyaan saya Bang Tubi, tolong jawab dengan jujur. Al-Quranmu membenarkan atau justru merubah? Gimana nih? Al-Quranmu membenarkan kitab Taurat Musa itu atau justru merubah? Coba jawab jujur. Begini Bang, Al-Quran kami dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Bang, saya nggak tanya itu. Yang saya tanya kan lebih dulu kitab Taurat loh, betul tidak? Ya. Nah, kitab Taurat sudah lebih dulu mencatatkan Adam diciptakan di bumi. Lalu kemudian abad ke-7 Al-Quran mengatakan di surga. Pertanyaan saya, Al-Quranmu membenarkan kitab Taurat atau justru merubah isi kitab Taurat? Jawab jujur.
Kalau kami begini, Bang. Lu abang jawab jujur. Al-Qur'anmu membenarkan atau justru merubah? Karena tahu nggak Bang Tubi? Tahu nggak kamu? Kenapa kalian dilarang membaca kitab? Supaya tidak ketahuan bahwa Al-Qur'anmu telah merubah Taurat, Zabur, Injil. Biar kau tahu itu. Nah sekarang kita berbagi. Islam mengimani kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Kristen juga Pak mengimani Taurat, Zabur, Injil. Tetapi Kristen membaca. Sedangkan kalian mengimani tanpa membaca. Nah sekarang kita berbagi informasi. Kitab Taurat Musa jelas mencatatkan bahwa Adam diciptakan di bumi, di Taman Eden. Kok bisa Al-Qur'anmu mencatatkan menjadi di surga? Pertanyaan saya, Al-Qur'anmu membenarkan atau merubah? Tolong jawab jujur. Bukan merubah Bang. Oke, kalau tidak merubah mari kita kaji lagi. Dengarkan. Dengarkan abangku. Abang bilang tadi tidak merubah, betul? Al-Quran ini Bang, sebentar. Al-Quranmu tadi mengatakan tidak merubah, betul? Betul? Al-Quran ini kitab Bang, sebentar. Al-Quranmu ini kamu katakan Al-Quran tidak merubah, betul? Betul? Isinya tidak berubah, Bang. Oke. Baik. Bang, saya nggak tanya Al-Qur'anmu, Bang. Saya tanya tentang kebenaran. Kalau dibilang kebenaran, Al-Quran kami kitabnya benar. Makanya mari kita uji abangku. Dengarkan dulu. Bang, pertanyaan saya, kalau kitab Taurat Musa mengatakan di bumi, lalu Al-Qur'anmu mengatakan di surga, pertanyaan saya tolong jawab jujur. Al-Qur'anmu membenarkan atau justru merubah? Kalau versi kamu jatuh lahir diciptain di dunia, terus versi Islam jadi ciptain di surga, ya itu versi kami, Bang. Bang, saya nggak akan persoalkan versi kamu itu kalau kalian tidak mengklaim mengimani Taurat, Zabur, Injil, paham nggak? Iya, Bang. Nah, sekarang kalau kalian mengimani Taurat, Zabur, Injil, artinya Taurat, Zabur, Injil adalah benar, betul tidak? Kami menghormati kitab terdahulu, bukan mengimaninya. Bang, saya tanya kamu sekali lagi. Kalau Anda tidak mampu jujur, tolong turun cara terhormat. Kitab Taurat Musa mengatakan di bumi, lalu Al-Qur'anmu mengatakan di surga. Al-Qur'anmu merubah atau membenarkan? Jawab. Ya kalau versinya beda-beda ya bukan merubah, Bang. Versi kami Islam, ya. Dia tercipta di surga. Nah, kalau versi abang dia terciptanya di dunia ya oke. Ya, turun, Bang. Itulah kawan sulitnya Islam berani jujur. Sangat sulit mereka jujur. Ini yang saya bilang, kenapa Islam ini tidak disuruh membaca kitab? Supaya tidak ketahuan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Udah lama mereka ini terdoktrin. Coba, padahal sudah mutlak loh ketahuan mereka itu merubah, tapi nggak berani jujur. Ngeri kan? Nggak berani jujur mereka. Makanya sekarang kita buat temanya, benarkah Tuhan yang sama menurunkan kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran? Tanda tanya. Benarkah Al-Quran membenarkan Taurat, Zabur, dan Injil? Tanda tanya. Atau Al-Quran merubah kebenaran Taurat, Zabur, dan Injil? Tanda tanya. Mari kita buktikan. Ya, biar kita buka sekarang pengetahuan kalian, biar terbuka otak kalian. Jadi kita nggak akan persoalkan versinya Al-Quran kalau Al-Quran mengatakan Adam diciptakan di surga, asal tidak mengklaim bahwa Taurat, Zabur, Injil juga kitab kalian. Yang menjadi masalah di sini adalah Islam mengklaim bahwa kitabnya juga Taurat, Zabur, dan Injil. Kalau kalian tadi tidak mengklaim, gak ada urusan. Terserah kalian kah mau kasih Adam kalian versi Al-Quran Adam diciptakan di WC, urusan kalian. Tetapi yang menjadi persoalan, kenapa kalian mengklaim bahwa Taurat, Zabur, Injil juga kalian imani? Ini persoalannya. Coba naik kalian, jujur kita diskusi kawan. Kenapa saya katakan kalian mengklaim mengimani Taurat, Zabur, Injil? Itu ada di dalam rukun iman. Ada rukun 6 rukun iman kalian.
wajib mengimani Allah, wajib mengimani Rasul, wajib mengimani kitab Taurat, Zabur, Injil. Ada masalahnya. Kalau kalian nggak mengimani itu, nggak ada urusan sama saya. Nah, jadi kita sekarang buka-bukaan, mari kita mencari kebenaran tanpa ada fanatik iman. Mari. Oke, Oma. Pencet kayaknya. Ya, di tap-tap layar teman-teman, di share-share ya. Naikkan lagi Muslim. Bantu di tap-tap layarnya teman-teman, di share-share. Ya, Gio. Iya. Ya, Islam Kristen bang. Lah. Ya, Peter. Nah, ada banyak terpencet mereka. Astagfirullah. Ya, Rosella. Salah pencet kayak ini tuh. Oke, Jupri saya jambak, ini kayaknya Islam ini. Oke, Jupri, belum nyangkut dia. Belum. Kristen nggak tahu Tuhannya siapa, naiklah Al-Zikri. Kita tunjukkan siapa sih yang nggak mengenal Tuhan. Kalian yang nggak mengenal Tuhan kalian. Ya, Manru. Ofaku. Manru, Ofaku. Halo, shalom. Ya, Islam Kristen bang. Kristen bang. Oh, kita naikkan yang Muslim dulu ya bang ya. Mohon maaf ya. Oke bang, oke. Oke abangku. Ayo, yang Muslim silakan naik yuk. Ini user siapa nih? Ya, user. Kok dari tadi yang naik nggak apa ya? Mujahidin taqaddam. Mana ini yang Muslim? Kok udah nggak ada lagi? Ini si Mujahidin udah naik belum? Belum masuk. Di sini udah naik dia. Mujahidin taqaddam. Takut mereka memang. Ini kemarin ya saya buat tema nih ya, hampir 2 minggu lebih loh. Woi, pada kejang-kejang semua. Halo, Bang. Halo. Ya, kenapa pengen naik terus? Ini kan saya mau menjelaskan. Yang saya tahu dalam Al-Quran, Pak. Coba buka Al-Baqarah ayat 2 sampai 4. Harus disubsidi juga lah. Saya percaya sama Al-Quran. Bapak percaya nggak sama Alkitab Bapak? Loh, yakin kamu hanya beriman kepada Al-Quran? Hah? Ya jelas lah. Itu tuh pedoman saya. Kamu nggak baca rukun iman ya? Saya baca. Apa rukun iman coba? Saya mempercayai. Iya, apa rukun iman coba? Dari Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah. Sebentar, satu-satu. Karena kamu bilang hanya beriman kepada Quran. Saya tanya rukun iman. Enggak lah. Rukun iman apa? Rukun imannya ada 4. Hah? Ada 4?
Bisa dibilang 5, bisa 4. Astagfirullahaladzim, ternyata Islam apa? KW yang datang mau ngadapi Raja Debat. Ini saya udah, kau turun dulu. Kamu turun dulu, belajar dulu. Saya menjelaskan Al-Quran. Kamu turun dulu, belajar dulu, kau cek dulu berapa rukun imanmu. Bikin malu Islam kau. Enggak, kau turun. Kau turun, bikin Islam. Bikin malu Islam kau. Rukun iman aja kau nggak tahu. Sok-sok mau menjelaskan. Rukun imanmu itu ada 6. Wajib hukumnya. Bukan kaleng-kaleng. Wajib. Makanya kalau Islam mengatakan hanya beriman kepada Al-Quran, berarti kau udah kafir. Masa saya yang ngajarin Islam? Ini gimana sih Alberto? Atau aku aja jadi Islam? Repot banget sih ngadepin mereka ini. Agak lain. Aduh, inilah namanya iman buta. Makanya kalian itu saya kasih edukasi supaya cerdas sebagai anak bangsa. Kalau kalian tadi misalnya Jepang, Belanda, atau orang Brazil, nggak peduli aku. Mau botol kau botol lah di situ. Masalahnya kau saudaraku sebangsa. Malu kali aku nengok kalian itu. Masa kau bilang rukun Islam bisa 4, bisa 5. Bikin malu Islam aja kau ini. Kacau sudah ini. Masa saya Kristen ngajarin Islam tentang rukun iman? Jadi perhatikan, kalau ada Islam mengaku bahwa dia hanya beriman kepada Al-Quran, berarti dia itu sudah kafir. Sementara ada kewajiban. Hukum wajibnya rukun iman. Rukun Islam baru tidak wajib. Halo, yang cerdas siapa di sini? Oke bang, oke lah Islam pakai Kristen bang. Kirain udah hafal sama gue. Assalamualaikum. Oke, lanceng. Waalaikumsalam. Salam. Oke, satu-satu dulu bang ya. Oke lah, ini Islam pakai Kristen? Saya alhamdulillah. Ada yang paham di sini mungkin. Oke lah, ini Islam toh? Itu raja debat itu saya berkali dengar itu. Kalau memang benar, kenapa itu pendetanya banyak masuk Islam? Hah? Pendeta yang mana, Pak? Kalian itu kan gampang disusupin, Pak. Hoak. Itu pendeta Osro. Justru kau harus berpikir, Bapak. Dengarkan Bapak ya. Sebentar, jangan kejang-kejang, Bapak. Kalau kau mau bicara tentang mu'alaf murtadin, ingat Pak, dulu Indonesia nomor 1 mayoritas Islam di dunia. Sekarang sudah bergeser Pak. Kenapa? Udah banyak yang murtad Pak. Ya, makanya kalian persulit perkembangan Kristen, tapi nggak berguna Pak. Tetap saja berkembang orang yang murtad. Dan kalian bisa agak stabil menjadi Islam karena apa? Hasil beranak pinak Pak. Dan kemudian Bapak, kalau negara kita adil dalam administrasi, ini orang murtad dipersulit Bapak mengganti KTP. Makanya jumlah kalian seolah-olah masih utuh, padahal tidak, sudah jong. Data impian Ya. Contoh, ini perhatikan, si Raja Borbor ini adalah murtadin. Saya tanya kamu Raja Borbor, apakah KTP-mu sudah dirubah mereka jadi Kristen ketika kau pergi ke sana? Raja Borbor? Halo Raja Borbor? Lagi ngebor paling Om. Halo Raja Borbor? Kalau dia Islam coba sih tak tanya sama si Borbor, bisa apa dia? Nggak usah kau bicara bisa apa. Nabimu aja nggak bisa baca kok, kalau masalah bisa apa. Si Borbor bisa murtad itu. Udah, bisa sekarang apa gini dia? aja, oke lah. Saya mau tanya kamu, berapa kitab suci yang wajib kau imani? Nggak tahu. Turun dah. Kukira yang lebih berinmu. Bukan gitu Om. Sulit ya. Kita butuh Islam yang cerdas. Kalau nggak ada yang cerdas percuma. Saya jadi ngajarin kalian ini. Oke, sekarang lanceng. Saya imani Taurat apa saya imani. Ini baru sedikit cerdas. Saya ini Pak Lanceng benar. Karena itu kewajiban. Benar Pak Lanceng?
Ya, soalnya kan jangan Yes. sampai hilangkan hukum Taurat. Betul. Itu Yesus kan sudah bilang. Betul, tetapi yang menghilangkan hukum, oke, nggak apa-apa. Kita uji sekarang Pak ya, Pak Lanceng. Bapak wajib mengimani Taurat, Zabur, Injil, benar? Tunggu dulu. Siapa yang tidak mengimani Taurat? Islam atau Kristen? Saya kan Pak bukan buat kesimpulan, saya bertanya sama Pak Lanceng. Jangan Benar tanya kan? melulu. Pak Dan Lanceng, ditanya, saya Pak boleh Lanceng, nanya. dengarkan. Benar apa tidak Islam mengimani Taurat, Zabur, dan Injil? Loh, Yesus sendiri jangan sampai Pak, menghilangkan. jangan dulu lari ke sana, Bapak. Saya tanya, benar apa tidak Islam mengimani Taurat, Zabur, dan Injil? Mengimani Al-Quran. Lah, tadi katanya baru. Inilah Islam ini hitungan detik loh, mulut busuknya itu berubah-ubah. Ya. Giliran saya yang nanya. Bukan soal itu, Pak. Dengar. Yang menghilangkan hukum Taurat itu Islam atau Kristen? Dengarkan. Kita nanti ke sana. Dengarkan baik-baik ya. Sebentar dulu saya kasih edukasi. Perhatikan, Pak. Ini kita ambil satu tema. Satu tema ini rujukannya kepada Islam dan Kristen. Artinya dua arah. Oke? Kenapa dikatakan dua arah? Karena Kristen mengimani Taurat, Zabur, dan Injil, tetapi Kristen membaca. Orang Islam mengimani Taurat, Zabur, Injil, tapi nggak pernah membaca. Ini dua arah, Bapak. Ini mau kita pecahkan sekarang. Siapa yang merubah, siapa yang kurang ajar, kita akan buktikan sekarang. Oke, Pak Lanceng? Siap? Buka mic-mu. Kondusif dong. Iya, yang menghilangkan hukum Taurat itu Islam atau Kristen. Nah, itu yang mau kita buktikan Bapak nanti, oke? Nah, sekarang Yang kita harus ambil, dengar dulu dong, Pak. Nanya terus, jawab dulu. Bukan, saya bertanya Bapak, biar kita mendapatkan satu kesimpulan yang sama, baru kita lanjut. Ngerti nggak sih kalian diskusi? Saya paham. Makanya Pak Lanceng saya tanya dulu Pak Lanceng ya. Pak Lanceng mengimani Taurat. Pak Lanceng mengimani Taurat. Aduh, memang ini nggak ada otak juga. Yang menghilangkan hukum 10 hukum Taurat adalah Nabi kau Muhammad. Paham kau? Udah turun. Mau diajak diskusi pun kau susah kau. Udah tua juga nggak ada adabmu. Yang menghilangkan 10 hukum Taurat Muhammadmu. Jangan membunuh, kalian boleh membunuh orang. Jangan berzina, kalian boleh berzina asal muslim. So-soan kau. Jangan mencuri, kalian boleh mencuri asal masih Islam. Kurang ajar, so-soan kau. Diajak baik-baik kau nggak mau. Bikin kesal aja diajak diskusi baik-baik, susah kali. Tidak pernah orang Kristen dalam kitab Injilnya menghilangkan kitab Taurat. Enggak pernah. Tetapi menggenapi. Justru kalian yang menghilangkan. Jangan menginginkan istri orang lain. Nabi kau menginginkan si Khadijah anak angkatnya. Siapa itu? Si Fatimah itu atau siapa itu? Lupa saya. Kau ini diajak diskusi baik-baik susah banget loh. Oke, lelaki, Islam apa Kristen? Lelaki. Iya, si Zainab itu. Lelaki. Lelaki tangguh. Lelaki. Susah kali diajak diskusi baik-baik. Langsung kesurupan. Makanya saya ingatkan dari tadi. Kuasai kalian, diri kalian jangan sampai dikuasai jin korin. Itulah repotnya. Ya, Anas. Enakan lagi siapa ini? Si Herdiansa ini. Kayaknya udah tahu nanti dia. Kalau masih nggak tahu, aku campakkan betulan dia nih. Oke, Herdiansa. Halo. Ya, udah tahu berapa? Bang? Udah tahu berapa rukun iman? Udah tahu, Bang. Berapa? Itu dari ini juga dari saya. Ngopi. Belum juga hafal. Muslim. Islam. Memang kelewat loh mereka ini. Rukun iman pun nggak tahu mereka ini. Aduh.
Memang Padahal itu wajib loh, wajib. Nggak boleh ditawar-tawar loh, wajib. Herdiansa. Oh Tuhan. Makanya kalian jangan sibuk ngurusi ketuhanan Yesus Kristus kalau iman kalian sendiri kalian belum tamat. Sampai ngopi dia bang. Iya, searching dia. Nggak tahu loh. Waduh Tuhan, malu-malu itu kau. Islam. Ya, rukun iman itu pertama beriman kepada Allah, malaikat, kitabullah, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Beriman kepada malaikat, takdir. Itu ada 6 loh. Mana sih ini Islam ini? Ya, ada Coba Ardiansa, udah dari udah yang hafal. ketiga aja udah Bapak itu udah pasti kalah. Herdiansa, dengar dulu tadi kan, kenapa kau turunkan? Paling tidak kau tidak mempermalukan dirimu di hadapan saudaramu. Gak apa-apa, Karena Pak. tadi kau bilang rukun iman itu Saya 4. berasa malu juga nggak apa-apa. Saya nggak ada itu. Oh tidak, saya ini adalah memberi edukasi. Berasa malu Pak, sorry. Ya, kalau kau nggak punya rasa malu, berarti kau setara dengan binatang. Cuman saya miris sama bapak-bapak ini. Saya yang miris lihat kau ngakunya Bapak Islam. ini sama saya, anak cucu. Susah diskusi cemana ini? Anak Kita cucu buang Nabi Adam, aja. tapi kayak gini. Oh tidak. Saya bukan cucu-cucuan Adam-Adaman. Saya mau dikasih kesempatan nggak? Dengarkan Herdiansa. Tuh kan nggak dikasih Saya kesempatan. tadi kan turunkan kamu supaya Jujur kamu sama kan tidak kebenaran, Pak. malu Kristen itu kepada bener. Allah. Turunkan aja Islam lah. itu bener. Sampah ini. Udah. Repot loh. Ya ringan kok. Mereka ini nggak hafal loh. Bukan, dia gini loh. Dia nggak bersyukur kita menjaga harga dirinya agar dia tidak malu di hadapan saudara-saudaranya. Karena dia tadi mengatakan rukun iman itu 4. Harusnya dia bersyukur dong kalau dia punya otak. Malah dia bilang saya nggak malu. Berarti kau binatang. Sebab binatang itu tidak punya malu. Dikasih edukasi kok ngeyel. Ya. US. Yes. Ya, Pikar. Islam Kristen. Islam. Oke, Agus Salim Islam Kristen. Muslim. Islam. Ya, satu-satu ya. Silakan Bang Raja. Oke, buat Bang Agus ya sebelum kita langsung ke tema. Kitab suci yang wajib diimani kalian berapa? Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Yes, ini baru benar. Berarti kan ada cocok untuk kita bahas tentang 4 kitab ini, kan begitu. Nah, Bang Us, Iya. Bang Us gimana? Gimana? Kitab Al-Quran lah. Gimana? Kitab Al-Quran. Nah, ini gimana Bang Agus? Tengok, dia nggak percaya tuh kitab-kitab sebelum Al-Quran. Coba. Wajib kita imani itu. Coba Bang Agus jelasin dulu lah sama dia. Aduh, puyeng aku nengok plan ini. Karena sebagian dari rukun iman kan. Injil, Taurat, Zabur itu wajib kita imani. Artinya kita percaya bahwa itu adalah kitabullah, kitab yang diturunkan ke nabi-nabi yang sebelumnya oleh Allah. Oke, gimana Bang Us? Sudah setuju Bang Us? Setuju. Iya, kamu harus cerdas dong. Oke, sekarang gini Bang Agus ya. Kita buat tema Bang sesuai dengan judul ini. Ini sebenarnya 2 arah. Karena ketepatan Islam kan mengimani Taurat, Zabur, Injil. Kristen juga mengimani Taurat, Zabur, dan Injil. Oke? Nah, menjadi yang membuat kita berbeda adalah Kristen mengimani Taurat, Zabur, Injil tapi membaca. Karena kami tidak mau hanya iman buta. Sedangkan orang Islam mengimani Taurat, Zabur, dan Injil tapi tidak pernah membaca. Nah, maaf dulu. Kitabnya teman-teman Kristen Injil atau Alkitab Bible? Bible itu Bang kitab itu Bible. Itu hanya beda bahasa doang, oke? Iya. Nah, Makanya kan sekarang, bukan Injil lah. Iya. Oke, sekarang ya dalam kitab Bible itu kan di situ sudah ada Taurat, Zabur, Injil. Gimana? Enggak, yang jelas Bible lah. Enggak ada saya bilang Injil. Bible. Iya, di dalam kitab Bible itu Taurat, Zabur, Injil. Maka Ya, disebut ndak kitab. murni Injil maksud saya, ndak murni Injil itu Bible. Nanti kita buktikan Bang masalah itu, Iya. oke? Nah, Oke. sekarang kita ingin tahu siapa sih kurang ajar yang mau rubah-rubah kitab.
Oke? Sebagaimana sering sekali kita dengar orang, oh itu sudah dirubah, sudah dipalsukan, ya kan? Nah, sekarang kita buktikan. Perhatikan baik-baik. Dalam kitab Taurat Musa, manusia pertama Adam diciptakan di bumi, bahkan namanya digelar, disebut, yaitu Taman Eden di bumi. Sekarang saya tanya Agus dengan Us, menurut Al-Quran, Adam diciptakan di mana? Diciptakan di surga. Yes, perhatikan. Sesuai dengan pertanyaan pertama, judul pertama, benarkah Tuhan yang sama menurunkan kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran? Ternyata tidak sama. Itu poinnya. Oke? Kenapa bilang begitu? Dasarnya? Dasarnya, kitab Taurat mengatakan di bumi, Al-Quran mengatakan di surga. Nggak sama dong? Itu kan Taman Eden, anaknya, Taman Eden yang di Zabur. Tauratnya kok yang Taman Tauratnya. Eden di Zabur? Alah, Enggak, di alah. Tauratnya. Di Tauratnya kan Taman Eden. Gantian loh. Ya. Coba Bang Agus dengarkan. Dalam kitab Taurat Musa, Adam diciptakan di bumi. Tempatnya apa Taman disebut Eden? Taman Eden itu di bumi. Oke? Nah, makanya itu yang harus dalam kita kitab buktikan Taurat sekarang, Musa, sebentar. Makanya dalam kitab Taurat Musa, Adam diciptakan di bumi. Nah, sekarang Al-Quran kan mengatakan di surga toh? Ya di surga karena ada Oke. Taman Eden di surga. Artinya pertanyaan pertama terjawab bahwa Tuhan yang menurunkan Taurat tidak sama dengan menurunkan Al-Quran. Enggak. Oke. Menurut Nah sekarang Al-Quran, poin kedua. Taman Eden itu ada di Sekarang surga. poin kedua. Iya. Dengarkan baik-baik. Kalau kitab Taurat Musa mengatakan di bumi, lalu Al-Quran mengatakan di surga. Pertanyaan saya, Al-Quranmu membenarkan kitab Taurat atau justru merubah? Silakan. Membenarkan kitab Taurat karena Taman Eden itu ada di surga. Baik, kita kunci membenarkan. Ya. Baik, bumi Ya, dan Taman Eden surga itu ada di surga. kita Sampai buktikan. saat ini Kita tidak buktikan bisa sebentar dibuktikan dulu. bahwa Taman Eden itu ada di bumi. Dengarkan, kita buktikan Ya. sekarang. Ya. Bumi dan surga apakah sama? Beda. Beda. Ketika Al-Quran mengatakan di surga, itu merubah apa tidak? Itu ada Taman Eden di surga. Merubah apa tidak? Jawab. Enggak merubah. Turun kamu, turun. Berarti kamu Keyakinan enggak kita waras. bahwa Turun. Taman Eden itu Turun. ada di surga. Berarti kamu enggak waras. Turun otakmu. Ya. Itulah Islam. Ya. Enggak ada malu kalian. Jadi yang merubah kitab Taurat Musa adalah Al-Qur'anmu itu. Sebab Al-Qur'anmu bukan dari Tuhan. Saya berani bertanggung jawab itu. Nanti kalau sudah mati. Kok nanti kalau sudah mati? Kok cerita mati? Muhammad aja udah mati, nggak tahu kau di mana. Kok cerita mati? Oke, sekarang Kak Us. Kitab Taurat Musa mencatatkan bahwa Adam diciptakan di bumi. Kalau menurut Al-Quran di mana Adam diciptakan? Boleh nanya enggak, Bang? Ini kita satu arah ini, Bang. Kita membuktikan. Iya, itu yang Paham mati yang nggak? disalib itu siapa, Bang? Tuhan Yesus, Bang. Nanti kita bahas itu. Oke? Nah, sekarang kalau Al-Quran mengatakan Adam diciptakan di surga, Taurat Musa mengatakan di bumi, sama apa berbeda? Macet. Apa itu? Macet, saudara-saudara. Apa itu? Sekali lagi saya ulang ya, jangan buang-buang energi saya yang mahal ini ya. Kalau kitab Taurat Musa mengatakan Adam diciptakan di bumi, Energi tai. Iya, energi tai. ala ajaran si Muhammad ini ya teman-teman ya. Perhatikan sebelum saya lemparkan dia ke ruang gelap, perhatikan. Kalau alergi Saya tanya dia baik. makan barang apa yang nggak cocok itu alergi. Namanya itu. Coba perhatikan teman-teman. Perhatikan. Inilah ajaran Muhammad. Dengarkan teman-teman. Inilah ajaran Muhammad. Kerjanya mencaci. Ya, makanya itu dari iblis. Ya, sekarang turun kau iblis. Nyah kau. Ya, coba diajak diskusi baik-baik pun memaki. Itulah ajaran si Muhammad. Makanya nggak pernah saya itu percaya dengan si Muhammad itu. Nggak ada Nabi ngajarin memaki-maki selain si Muhammad. Nggak ada Tuhan yang mengajari untuk menyesatkan selain ajaranmu. Ya, makanya hanya orang-orang otak-otak dungu yang percaya kepada sesembahan yang menyesatkan, hanya orang dungu yang percaya kepada Nabi yang mengajari memaki-maki. Ingat itu. Saya tegas di sini. Karena ada dalil. Ya, bukan asumsi kawan. Karena ada dalil. Oke. Diajak diskusi baik-baik, nggak mau. Ada las.
Ada Las. Ada Las. Ada Las. Ada Ya. Las Islam Kristen. Hai. Islam Kristen. Islam. Islam. Oke. Udik Islam Kristen. Udik boy. Islam. Oke, satu-satu ya Bang ya. Silakan. Baik, Bang Aldas. Kita buat tema di sini ada 3 pertanyaan. Benarkah Tuhan yang sama menurunkan kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran? Tanda tanya. Benarkah Al-Quran membenarkan Taurat, Zabur, Injil? Tanda tanya. Atau Al-Quran merubah kebenaran Taurat, Zabur, Injil? Tanda tanya. Mari kita buktikan. Oke? Kenapa saya angkat tema ini? Karena ketepatan Islam mengimani Taurat, Zabur, dan Injil, Kristen mengimani Taurat, Zabur, dan Injil. Tetapi Kristen mengimani dan membaca, sedangkan Islam mengimani tanpa membaca. Kita berbagi informasi sekarang. Oke Bang Aldas, siap? Siap bosku. Baik, perhatikan Bang Aldas. Menurut kitab Taurat, bahwa manusia Adam pertama Adam diciptakan di bumi. Tempatnya juga diberi, yaitu Taman Eden. Nah sekarang Al-Quran, di mana Adam diciptakan? Malah ngopi. Bang Adlas jangan ngopi Bang. Bang Adlas. Turunkanlah ini kalau ngopi. Bang Adlas. Apa? Menurut kitab Taurat Musa, Adam diciptakan di bumi. Menurut Al-Quran, Adam diciptakan di mana? Di surga, bos. Baik, artinya pertanyaan pertama terjawab bahwa Tuhan yang menurunkan Taurat dan Injil berbeda. Oke? Nah, sekarang pertanyaan kedua. Benarkah Al-Quran membenarkan Taurat, Zabur, dan Injil? Tanda tanya. Sekarang Bang Aldas, kalau kitab Taurat Musa mengatakan di bumi, lalu Al-Quran mengatakan di surga. Pertanyaan saya, Al-Quranmu membenarkan atau merubah? Menyempurnakan. Baik, menyempurnakan. Kita garis bawahi, menyempurnakan. Perhatikan teman-teman. Bumi, surga, apakah sama? Beda dong. Berbeda. Di bumi lalu di surga, berubah apa tidak? Berubah. Baik, yang merubah siapa? Al-Quran kah yang merubah Taurat atau Taurat yang merubah Al-Quran sekarang? Menyempurnakan. Menyempurnakan tidak akan merubah. Perhatikan baik-baik. Menyempurnakan tidak akan merubah. Maka kalau sudah dikatakan tadi di bumi lalu dicatatkan menjadi surga, itu merubah, betul? Enggak betul. Nah sekarang yang merubah siapa abangku? Jawab dengan jujur. Selama kau masih bisa hidup, jawablah dengan jujur. Yang merubah sekarang siapa? Al-Quran atau Taurat? Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, bos. Bang, sekali lagi saya kasih kesempatan. Jangan pamer kau dengan doktrin kebodohan. Ya, penontonnya hampir 500 ini. Saya tanya kamu tadi bahwa bumi dan surga udah jelas berubah, berbeda. Maka saya tanya, Al-Quranmu membenarkan atau merubah? Menyempurnakan. Menyempurnakan abangku, tidak akan menghilangkan. Saya kasih contoh kamu tentang menyempurnakan. Perhatikan, saya kasih contoh kamu tentang menyempurnakan. Ingat, misalkan, dengarkan bang, saya kasih contoh kamu tentang menyempurnakan. Misalnya kakimu satu, itu tidak sempurna, maka harus dipasang kakimu satu lagi baru sempurna. Artinya kakimu yang satu tidak akan dihilangkan kalau mau menyempurnakan. Ya, jangan bodoh-bodohi dirimu di sini. Nah, sekarang pertanyaan saya, Al-Qur'anmu membenarkan atau justru merubah kitab Taurat? Membenarkan kitab Taurat. Udah, turunkan saja nih. Enggak berani jujur. Kenapa kayak gitu, woi? Enggak berani jujur. Mereka ini kenapa enggak jujur ya? Susah memang. Nah, bumi dan surga itu berbeda loh. Jelas berubah loh. Jujur kenapa kalian? Udik Islam juga kan, Udik boy tadi? Islam. Ya, sama tunggu dulu Bang Udik. Giga Top. Halo Islam, Bang. Tadi Islam Bang. Di bawah. Ya, Islam Bang. Oke, silakan satu-satu ya. Silakan. Baik, ya, boleh Bang. Silakan. Baik, coba Alberto buat judulnya Islam yang jujur. Ya, karena kita di sini mau uji kejujuran. Iya, benar Bang. Oke, baik. Bang Giga sebentar saya mau fokus kepada Udik karena Udik tadi lebih dulu antrinya. Dia tadi nomor 655. Oke, kamu 656 soalnya. Baik. Bang Udik, monitor.
Kita uji abangku soal iman kita karena ketepatan kita sama-sama mengklaim mengimani Taurat, Zabur dan Injil, oke? Oke. Baik. Dalam kitab Taurat Musa abangku jelas dicatatkan Adam diciptakan di bumi, tempatnya di bumi namanya Taman Eden. Nah, sekarang menurut Al-Qur'an Adam diciptakan di mana? Di surga. Di surga. Baik. Ketika Al-Qur'anmu mengatakan di surga, sedangkan kitab Taurat Musa mencatatkan di bumi, Al-Qur'anmu membenarkan atau justru merubah? Melengkapi. Melengkapi. Bumi dan surga apakah sama? Lain. Bumi dan surga apakah melengkapi atau merubah? Bumi dan surga melengkapi atau merubah? Bumi dan surga melengkapi. Apakah bumi dan surga sama? Lain. Lalu apa yang dilengkapi? Hah? Jujur abang, Bang Udik, coba ya. Saya pengen atau gini aja deh. Ketika saya tanya Islam, sebentar bang. Ketika saya tanya Islam, coba saya hormati kalian. Saya ingin jawaban yang rasional. Tidak lagi pengen jawaban menurut iman Islam. Ya, coba gunakan rasionalmu. Kalau tadi abangku di bumi, lalu Al-Quran mengatakan di surga, itu merubah atau tetap? Al-Quran, ya. Kalau tadi abangku di bumi dikatakan kitab pertama, lalu Al-Quran mengatakan di surga, itu merubah atau masih tetap? Merubah. Yes. Yang merubah kitab mana? Kitab Taurat. Jadi Taurat merubah Al-Quran, sedangkan Al-Quran belum ada. Udahlah. Itu tujuannya apa? Udah parah lah kau, udah parah. Aduh, kacau. Masa Taurat katanya merubah Al-Quran, teman-teman? Al-Quran aja belum ada, apa yang mau dirubah? Ketawa dulu kalian yang di bawah itu, ketawa dulu lah. Aduh, parah ini sudah. Oke, Bang Dor, selamat siang. Siang bang. Oke, Islam ya bang? Iya bang. Oke, Bang Giga dulu ya. Baik. Oke, silakan. Semoga Bang Giga ini orangnya jujur. Ya. Iya bang. Tapi oke Bang Giga. Saya pelan-pelan bang. Asalkan memang jujur. Kurang agresif bang kalau dalam berdebat bang. Jadi kita penjelasan pelan-pelan bang ya. Baik, Bang Giga dengar ya. Kenapa saya buka tema ini abang? Karena ketepatan Islam, Kristen mengklaim mengimani Taurat, Zabur, Injil. Seandainya tadi Islam tidak mengklaim mengimani Taurat, Zabur, dan Injil, saya nggak ada urusan dengan iman kalian. Artinya tidak ada yang perlu kita diskusikan toh. Nah, tetapi karena ketepatan dua pihak ini mengklaim, maka kita berbagi informasi di sini abangku. Kenapa berbagi informasi? Ketepatan kami Kristen mengimani Taurat, Zabur, Injil, tapi kami membaca. Sedangkan Islam mengimani tanpa membaca. Betul? Belum tentu bang. Betul? Ya belum tentu bang. Iya, tapi kan kamu nggak bisa memberi jawaban yang pasti kalau begitu. Nah, sekarang kita kembali langsung kepada. Oke, sebentar bangku. Sekarang kita kembali pada pertanyaan pertama. Benarkah Tuhan yang sama menurunkan kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran? Mari kita buktikan. Benar, sangatlah benar bang. Kalau kitab Taurat Musa mengatakan Adam diciptakan di bumi dan tempatnya pun diberitahukan di Taman Eden. Lalu Al-Quran mengatakan bahwa Adam diciptakan di mana? Bang, nanti bang, definisi nanti bang. Abang mengklaim bahwa Taurat menjelaskan bahwa Nabi Adam diciptakan di Taman Eden. Benar gak bang? Betul. Betul. Abang tahu makna dari Taman Eden secara harfiah? Gak usah kau bahas yang bukan apamu. Yang jelas di dalam kitab Taurat Musa abangku. Karena dalam Taurat bang, abang coba tunjukin nama saya bang. Kalau begitu, sebentar, saya langsung ikutin karena kamu mulai ngeyel. Sebentar, saya langsung ikutin teman kamu. Karena kamu merasa bukan itu dicatatkan dalam kitab Taurat, saya besarkan kamu, tunjukkan versi kitab Taurat Musamu. Sebentar, sekarang kamu tunjukkan kitab Tauratmu versi Islam bahwa bukan di bumi Taman Eden. Saya besarkan Anda. Abang dulu bang, abang kan yang klaim bahwa besarkan sekarang, tunjukkan sekarang kitab Taurat versi Islam
Abang dulu tunjukin bang bahwa Taurat itu. Tunjukkan sekarang abangku di mana versi kitab Taurat. Bahwa Taurat itu turun lah. Adam menciptakan Adam. Kita nggak suka berbelit-belit bang. Udah saya bilang, hanya karena kalau agama kau tidak mampu jujur, campakkan agamamu itu. Kalau karena agama kau menjadi penipu pada otakmu, tinggalkan agama itu. Kamu tidak percaya dengan Taurat Musa yang saya jelaskan di sini, boleh. Kalau begitu tunjukkan versi Taurat Islam. Di mana si Adam diciptakan? Nggak bisa kau tunjukkan. Misalkan Bang Alibato, saya tunjukkan. Ya, itu Islamologi sebentar. Itu kau siapkan datanya, kalau nanti mereka ngeyel baru kita kasih tunjuk itu. Oke? Baik, Dori, Islam kan? Islam bang. Baik. Menurut kitab Taurat Musa, Adam diciptakan di bumi. Menurut Al-Quran, Adam diciptakan di mana? Di surga bang. Baik. Artinya tidak sama toh Tuhan yang menurunkan Taurat dan Al-Quran. Karena tidak mungkin Tuhan yang sama membuat suatu cerita yang berbeda. Betul? Ya. Oke. Sekarang abangku, ketika kitab Taurat Musa mencatatkan bahwa Adam di bumi, lalu Al-Quran mengatakan di surga. Pertanyaan saya, Al-Quranmu ini membenarkan atau justru merubah? Al-Quran itu menyempurnakannya bang. Abangku, tunjukkan sama saya satu dalil saja. Kalau Allahmu berani berkata Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Hari ini saya keluar dari Kristen, saya besarkan Anda. Kita langsung main to the point bang. Jadi jangan selama ini kalian hanya bermain di ranah doktrin yang tidak kalian kuasai, yang tidak kalian ketahui. Tunjukkan sama saya satu ayat saja. Nggak usah banyak-banyak. Kalau ada Allahmu berani mengatakan bahwa Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, ini hari saya keluar dari Kristen. Ingat, saya Kristen abangku, imanku tidak pernah takut untuk diuji. Berbeda dengan kalian, hanya modal tunduk taat kepada orang yang tidak kalian tahu benar apa tidak yang dia sampaikan. Sekarang abang saya tantang. Tunjukkan dalam ayat Al-Quran kalau Allahmu berani berkata Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Ini hari saya keluar dari Kristen. Silakan. Maaf ya bang ya, sayangnya aku pakai perangkat satu bang. Kalau sebutkan saja surahnya bang, kita bantu. Karena kita paham. Kalian pasti selalu disubsidi, nggak apa-apa. Sebutkan ayat berapa, surah berapa, kita bantu buka. Nggak begini aja bang, kepada intinya aja bang. Loh itu ya, pada intinya bang, karena nanti kalau abangku kasih tahu, abang ngeyel. Ingat abang. Pada saudara-saudara. Bang Dori, perhatikan. Apa yang kau narasikan abangku harus mampu kau pertanggungjawabkan dengan dalil. Kalau hanya modal kentut yang penting bunyi, itu artinya bau busuk bang. Kita nggak akan menampung yang namanya bau busuk. Ya. Jangan pernah kalian berani mengatakan Al-Quran menyempurnakan tanpa dalil. Sebab Al-Quranmu udah saya baca bolak-balik, tidak pernah kutemukan Al-Quran menyempurnakan. Ingat itu. Makanya saya berani bertaruh di sini. Jangan macam-macam. Selama ini kalian didoktrin kalian. Oh, Al-Quran menyempurnakan. Al-Quran. Nggak ada abangku di dalam Al-Quran mengatakan begitu. Nggak ada. Tapi siapa tahu saya ini berbohong, siapa tahu saya ini tidak tahu, tunjukkan sekarang di mana dalam Al-Quranmu dicatatkan bahwa Al-Quran menyempurnakan. Tetapi yang saya temukan di dalam Al-Maidah ayat 3 bahwa Allahmu hanya menyempurnakan agama, bukan kitab suci. Jangan main-main sama saya bang. Kita buka-bukaan saja. Bukan saya main-main bang. Ayo tunjukkan sekarang bang, supaya kita lanjut ke tadi. Kalau abang mengatakan masih ngeyel mengatakan menyempurnakan, tunjukkan dalilnya. Kalau abang tidak tahu, abang saya turunkan, abang cari, nanti abang naik lagi. Kita langsung aja bang, nggak ada lagi perlu sandiwara di sini. Kita main tegas lugas saja. Boleh abang buktikan sekarang atau abang saya turunkan, abang cari dalilnya, nanti abang naik lagi. Ayo, sudah terlalu lama kalian abangku dininabobokkan oleh para ulamamu. Ayo, jangan berani-berani mengatakan menyempurnakan seolah-olah firman Tuhan diturunkan bengkok-bengkok sehingga kalian datang mengaku-ngaku menyempurnakan begitu. Saya kasih kamu Bang Dori satu, kamu masih monitor?
Oke, lanjut. Di dalam Al-Maidah 46, justru Allahmu di sana ikut-ikut, Bang. Perhatikan, di dalam Al-Maidah 46, Allahmu sendiri ikut-ikut membenarkan bahwa Taurat Injil adalah cahaya kebenaran. Bagaimana mungkin kalian umatnya kok berani sekali mengatakan menyempurnakan? Belajar dari mana kalian? Dari ulama. Siapa yang memberitahu itu kepada kalian? Para ustadzmu. Makanya saya katakan, abangku, imanilah yang kamu imani dengan pemahaman akal cerdasmu. Jangan iman buta. Enggak baik itu, abangku. Hati-hati. Kamu mengharapkan surga, tak taunya yang kamu imani selama ini tidak menuju kepada surga. Gunakan akal kecerdasanmu. Ayo, sebelum kita lanjut, karena abang masih ngotot mengatakan Al-Quranmu menyempurnakan, tunjukkan sama saya satu dalil saja dalam Al-Quran kalau Al-Quranmu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Ini hari saya keluar dari Kristen. Ingat, ini orang Kristen, Bang, nggak pernah takut untuk menguji imannya. Saya juga tidak mau hanya beriman buta. Yang beriman buta itu siapa, Bang? Orang yang beriman buta artinya tidak tahu apa-apa lalu diimani. Sama seperti abang. Ngotot bilang menyempurnakan, giliran kita tagih, mana dalilnya? Mana? Tunjukkan sama saya. Ayo, bisakah abang tunjukkan atau tidak? Ayo, abangku, saya ingatkan. Ketika saya masuk ke ranah perdiskusian antar religi, satu sisi saya mensiarkan kebenaran, satu sisi saya ingin mengedukasi sesama anak bangsa. Ya, supaya anak bangsa ini jangan dugu karena agama. Saya miris loh melihat saudara saya banyak sekali rebutan sama luda-luda Yaman. Perhatikan. Saya selaku anak bangsa miris melihat saudara saya rebutan terhadap luda-luda Yaman. Perhatikan baik-baik. Kita boleh beragama, tetapi jangan karena agama kita jadi dungu, jangan. Ayo, sekarang saya tanya abang sekali lagi. Boleh apa tidak kau tunjukkan sekarang dalilnya bahwa Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya? Ya, biar nggak terlalu lama, mana Bang? Bang Dor? Bang Dor? Ya. Ya, tunjukkan saja. Aku pakai perangkat satu, Bang. Susah, Bang. Ini Bang Raja. Oke, saya lagi-lagi toleransi kepada Anda. Karena perangkatmu cuma satu dan kamu tidak mampu menyebutkan surahnya, saya turunkan dulu abang cari, sesudah ketemu abang catat, baru nanti abang naik lagi. Oke, Bang Dori? Oke? Oke, Bang Dori? Ya, Bang Dori saya turunkan dulu. Nanti Bang Dori naik. Kita ingin sama-sama berbagi informasi kebenaran, bukan cuma karena doktrin-doktrin begitu saja, ya. Biar kita sama-sama cerdas. Oke, kita turunkan dulu dia. Nanti dia kita naikkan lagi. Oke. DSAS. Ya, Bangku. Ya, Islam Kristen, Bang. Islam, Bangku. Oh ya, Kosman, Islam Kristen Kosman. Salah pencet kayaknya Kosman tadi nih. Masuk aja depresi. Iya, salah pencet dia. Ya, langsung aja Bang Ale. Oke, Bang Dosas, dengarkan Bang Desas. Iya, Bangku. Ini kan kita tarik tema sama. Ini sebenarnya merujuk kepada dua arah, Islam Kristen. Karena keduanya ini mengimani Taurat, Zabur, Injil, betul? Betul, Bangku. Baik, Bang Desas, dalam kitab Taurat Musa, abangku, ini masih kita ambil sampelnya dari Taurat ya. Kalau nanti tuntas dari kitab Taurat, kita lari ke Zabur, dari Zabur langsung kita lari juga ke Injil. Oke? Oke, Bangku. Sekarang kita dari kitab Taurat. Dari kitab Taurat Musa, abangku, bahwa di sana dicatatkan bahwa manusia pertama diciptakan di bumi dan tempatnya di Taman Eden.
Ya, itu ada lengkap petanya sekarang di Sungai Tigris. Itu lengkap nanti. Kalaupun kalian ingin minta petanya, oke? Nah, sekarang pertanyaan saya, Bangku. Kalau Taurat Musa mencatatkan Adam diciptakan di bumi, lalu Al-Quran mencatatkan di mana Adam diciptakan? Adam pertama kali apanya, Bangku? Menurut Al-Quran, Adam diciptakan di mana? Di bumi kah? Di surga kah? Atau di langit-langit kah? Oh, pertama kali diciptakan begitu? Iyalah, manusia diciptakan. Bahkan manusia pertama, manusia pertama kan ada di surga apa di bumi? Bang Desas? Ya, Bang. Abang harus kasih jawaban yang pasti, Bang. Di surga atau di bumi menurut Al-Quran? Makanya saya cari tahu dulu, Bang, karena sepengetahuan saya itu di surga, kan saya ini Islam masih belajar kan itu. Jadi gimana? Abang turun dulu atau gimana nih? Soalnya sudah banyak yang saya ngantri. mau bertanya, Bang. Saya juga mau bertanya dulu, Bang. Ya, puji nama Tuhan, demikianlah video yang dapat kami bagikan. Kiranya video ini dapat memberkati kita semua. Dan terima kasih buat saudara semuanya yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Doa kami selalu menyertai saudara dimanapun saudara berada. Dan untuk saudara-saudara kita dari Apologet yang dengan semangat mereka menyampaikan akan Injil kebenaran, kiranya Tuhan Yesus selalu ada bersama mereka. Dan sekali lagi terima kasih buat semuanya. Salam, sampai jumpa.